Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda dengan MPM 21510200106, Prodi Perbankan Syariah, kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Dian Mukminatul Hasimi, MESY. Baiklah, jurnal yang akan saya review judulnya Aplikasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Berbasis Android. Nama jurnalnya Jurnal Evolusi Volume 6 nomor 1 tahun 2018 dengan jumlah 10 halaman. Penulis jurnal ini yang pertama Fadlia Ma'arif, 2 Hidayat Muhammad Nur, dan yang ketiga Wati Rahayu. Jurnal ini menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode observasi yang dilakukan langsung dengan mengamati secara langsung kegiatan belajar ilmu tajwid yang dilakukan di TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Yang kedua, metode wawancara. Proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan kegiatan ilmu tajwid. Yang ketiga ada studi pustaka. Tajwid menurut bahasa adalah memperindah sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya makhraj dengan memberi hak dan mustahaknya. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti azhar, isti'la, istifal. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu seperti tafkhim, tarkik, ikhfa. Ilmu tajwid adalah dasar untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar. Serta ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Artinya, setiap orang yang membaca Al-Quran harus dengan bacaan yang baik dan yang benar sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Sebagian besar umat muslim mengalami kesulitan dalam menghafal berbagai macam jenis ilmu tajwid yang kita terapkan saat membaca Al-Quran. Atau sebagian besar hanya mengetahui sedikit ilmu tajwid dan jarang menerapkannya saat membaca Al-Quran. Serta melihat dari usia mereka yang sudah terlalu tua, tentu akan merasa malu jika datang ke guru agama atau guru mengaji dan merasa terlambat untuk belajar ilmu tajwid kembali. Oleh sebab itu, salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan aplikasi ilmu tajwid berbasis Android. Pengembangan aplikasi ilmu tajwid berbasis Android akan membantu meningkatkan minat dan juga memudahkan umat muslim, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua yang ingin belajar tentang ilmu tajwid secara mandiri, kapanpun dan dimanapun, berada tanpa rasa malu karena usia yang terlalu dewasa atau terlalu tua untuk belajar. Dengan adanya aplikasi pembelajaran ilmu tajwid yang dilengkapi dengan contoh gambar dan suara serta kuis untuk menguji kemampuan pengguna, diharapkan dapat memaksimalkan aplikasi mobile ini dengan media pembelajaran ilmu tajwid yang mudah digunakan dan mudah dipahami. Aplikasi ilmu tajwid dapat dijalankan melalui smartphone dengan sistem operasi Android. Aplikasi ilmu tajwid dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan dirancang dengan tampilan yang mudah dimengerti. Android mengalami perkembangan dari versi ke versi disesuaikan dengan kebutuhan beberapa versi Android yang telah dirilis hingga saat ini, diantaranya versi 1.1 yang dirilis pada tahun 2008, lalu pada tahun yang sama diluncurkan Android versi 1.5 atau Cupcake, dan kemudian Android versi 1.6 atau Donut, Android versi 2.1 yang diberi nama Eclair. Kemudian pada tahun berikutnya dirilis Android versi 2.2 atau Freud, Android versi 2.3 atau Ingerbrand, lalu dirilis
Android versi 3.0 atau 3.1 yang dirancang khusus untuk tablet. Banyaknya versi Android yang dirilis adalah pembaharuan dan penambahan fitur sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya. Kelebihan jurnal tersebut itu menggunakan kata-kata yang baku sehingga sangat mudah dipahami dan dimengerti. Dan untuk kekurangannya ini di dalam daftar pustaka itu ada beberapa yang lebih dari 3 tahun terakhir. Mungkin sekian review jurnal yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.